Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Yang saya hormati ketua masyarakat, yang saya hormati ketua RT 5 dan RT 8 serta jajarannya. Yang saya hormati Ustaz yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Yang saya hormati ketua masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua panitia Ramadan masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Al-Ikhlas beserta teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang anugerahnya pada kita semua yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri di masjid Al-Ikhlas yang baik ini dalam rangka sholat isya berjamaah, mendengarkan tausiah Ramadan serta sholat tarawih dan sholat zikir berjamaah. Dan tidak lupa sholat salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun acara pada malam ini adalah satu pembukaan oleh protokol, dua tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani SH, sholat tarawih dan zikir berjamaah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, maka kita akan masuk pada acara yang selanjutnya yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani SH. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, kemudian adik-adik sekalian yang saya sayangi, adik-adik jangan ribut ya. Catat judulnya, berbakti kepada orang tua. Siapa yang ribut nanti gak mau Ustaz nanda tangannya. Ya jangan ribut ya, dengarkan baik-baik, ambil poinnya, catat materinya yang penting-penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia adalah tema ceramah agama kita adalah berbakti kepada orang tua. Mari kita berbakti kepada orang tua kita, yang mana orang tua adalah mendidik kita, mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Maka kita balas jasa-jasa kedua orang tua kita. Jangan kita durhaka kepada orang tua kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu, kepada bapak kita, yang mana dia telah mengasuh kita, mendidik kita. Inilah orang tua kita. Berapa banyak jasanya, mari kita balas jasa kedua orang tua kita. Dan janganlah kita berkata kepada orang tua kita sampai mencaci maki kedua orang tua kita, ya, apalagi mengatakan orang tua kita itu mencaci maki dengan kata-kata yang lain. Mendapatkan azab kita nanti, tidak akan selamat kita di dunia, apalagi di akhirat. Orang-orang yang melawan kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ya adik, pernah melawan orang tua? Hah? Pernah? Enggak? Oh, alhamdulillah enggak pernah ya. Jangan melawan kedua orang tua. Orang tua sama guru sama statusnya. Guru kita enggak boleh kita lawan ya. Guru sekolah kita, SD kita enggak boleh. Guru MDTA kita, TK kita enggak boleh dilawan. Guru kita dengan orang tua kita sama statusnya. Kalau kita lawan, jangan harap kita selamat dunia dan akhirat. Maka inilah jasa-jasa orang tua kita dan guru kita juga. Sekarang kita bahas adalah kedua orang tua kita. Maka orang tua ini adalah sebagai orang tua kita yang mana mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Jangan sempat kita mencaci kedua orang tua kita, apalagi mencarut-carut, tidak boleh. Maka pernah dahulu, yaitu kisah seorang tua yang mana usianya sudah renta. Anak-anaknya dia tidak memperdulikan orang tuanya. Maka orang tua ini lagi tidak sanggup bekerja lagi, sudah tua. Dia mencuri harta anaknya, mencuri uang anaknya, dan anaknya marah. Dan anaknya menghadap kepada Rasulullah. Wahai orang tua, anakmu mengadu kepada saya, kenapa engkau mencuri harta anakmu dan uang anakmu?
Orang tua itu berkata, "Ya Rasulullah, dulu ketika aku kuat, ia lemah. Ketika aku kaya, ia miskin. Sekarang saya sudah renta. Sekarang dia kaya, aku miskin. Aku lemah, ia kuat." Akhirnya apa? Rasulullah ini marah. "Anta wa maluka li abika," katanya kepada anak tersebut. "Sesungguhnya harta itu adalah milik bagi orang tuamu." Rasulullah ini marah kepada anak tersebut. Karena apa? Tidak mau berbakti kepada orang tua tadi. Maka inilah kita ambil petik pelajarannya. Mari kita berbakti kepada orang tua kita. Berapa banyak kita sakiti dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kepada orang tua kita. Ketika kecil, berapa banyak mereka mengasuh kita. Tangis kita adalah gundah mereka, sakit kita adalah penderitaan mereka. Berapa banyak kita mengotori pakaian mereka. Maka inilah kita ambil petik pelajarannya. Mari kita berbakti kepada orang tua kita. Karena keridhaan Allah itu tergantung. Keridhaan itu adalah kedua orang tua kita. Maka dijelaskan di dalam hadis, "Ridallaha fi ridol walidain wa sakhatullaha fi sakhatil walidain." Artinya, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kepada orang tua kita. Makanya inilah, kalau orang tua tidak ridho dalam hidup kita ini, maka kita akan mendapatkan azab dan musibah bertubi-tubi terhadap kita. Maka inilah kebaktian kita kepada orang tua kita. Gimana dahulunya seperti sahabat Rasulullah berbakti kepada orang tua sebelum dia menikah, yaitu Alqamah. Sebelum dia menikah, dia itu sangat berbakti kedua orang tuanya, dan wabil khusus kepada ibunya. Setelah menikah, dia itu lupa kepada orang tuanya, mengasingkan diri dari orang tuanya, lupa jasa-jasa orang tuanya. Akhirnya apa? Dia itu sakit bertubi-tubi, terus sakit menimpa dalam dirinya, tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, yaitu Alqamah. Karena apa? Dia itu lupa terhadap jasa kedua orang tuanya. Padahal sebelumnya dia itu berbakti. Ini sahabat Rasulullah. Ketika mau hendak sakratul maut, apa yang terjadi? Dia itu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Alqamah. Akhirnya apa? Dipanggil orang tuanya, ibunya, nggak mau datang. Dipanggil, tidak mau datang. Dipanggil, tidak mau datang. Akhirnya apa? Lama-lama dipanggil lagi baru datang. Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, "Wahai ibu, maukah kamu maafkan anakku?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak ridho ya Rasulullah. Hati saya masih sakit ya Rasulullah. Semenjak ia nikah, dia lupa terhadap saya Rasulullah. Sakit saya pedih ya Rasulullah." Akhirnya apa? Ibunya pulang. Kemudian Alqamah ini masih sakit bertubi-tubi terus menerus. Akhirnya dipanggil lagi, ibunya tidak mau. Akhirnya apa? Rasulullah menyuruh seluruh warganya ambil kayu bakar di tempat ini semua. Ibunya terkejut, berbalik arah lagi. "Untuk apa ya Rasulullah kayu bakar?" "Alqamah akan kami bakar." Maka ibunya menangis. "Kenapa dibakar ya Rasulullah? Di dunia saja dia sudah mendapatkan azab dan siksa, apalagi neraka. Lebih baik dia di sini kena azab." "Tidak ya Rasulullah, jangan dibakar Alqamah. Saya sekarang memaafkannya." Akhirnya apa?
dimaafkan oleh ibunya Alqamah, akhirnya wafatlah dalam husnul khotimah. Itulah Alqamah. Dia sulit mengucapkan la ilaha tadi, keluh lisannya. Gara-gara apa? Dulunya dia berbakti kepada orang tuanya, setelah itu dia lupa jasa orang tuanya. Maka inilah kita petik pelajarannya. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan kita ibarat pepatah mengatakan, lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Sungguh kejilah orang yang melakukan sifat seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika dia masih hidup, kita balas jasa mereka. Apabila sudah wafat, kita doakan mereka supaya diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Dan muliakanlah orang tua kita, karena orang tua ini adalah sebagai penolong hidup kita, pengarah hidup kita, membawa pendidikan kita, mengasuh kita, yaitu orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.